Saudara, firman ini disampaikan kepada Yakub saat Yakub OTW ke Mesir. Dia tinggal di Hebron, tetapi ketika mendengar bahwa Yusuf masih hidup, dengan segala yang diceritakan kepadanya, juga dengan bagal yang datang kepadanya dibawa oleh anak-anaknya, maka dia katakan, cukuplah itu, aku tahu bahwa anakku Yusuf masih hidup. Karena itu aku mau pergi kepadanya sebelum aku mati. Lalu dalam perjalanan dia singgah di Berseba. Di Berseba itu dia mempersembahkan korban kepada Allah, dan disitulah ayat ini datang kepadanya. Sekali lagi saya baca ayat 3 untuk kita. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudara, Yakub penuh excited. Dia bergairah, dia bersuka cita, karena dia tahu Tuhan telah menjaga, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan telah pelihara bukan hanya dirinya, tetapi untuk Yusuf juga yang sudah berpisah lama dengannya. Dia waktu ada di Mesir, Yusuf waktu ada di Mesir, bukan jadi pembantu lagi, bukan jadi anak buah lagi. Dia menjadi orang sukses, menjadi orang yang diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Dia prime minister di sana. Orang kedua, itu bukan jabatan kaleng-kaleng. Dia orang asing di tempat yang asing, tetapi dia berkuasa di sana. Dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan nyatakan kepada Yusuf, lalu juga Tuhan nyatakan kepada Yakub. Karena demikianlah firman Tuhan datang kepadanya, mengingatkan setidaknya 3 hal. Dan 3 hal inilah yang akan kita renungkan. Yang pertama, ini membuktikan bahwa Allah yang sudah menyatakan diri kepada Yakub, Allah yang sama pula yang menyatakan diri kepada Ishak papanya, juga menyatakan diri kepada kakeknya Abraham. Lalu yang kedua, dari ayat ini kita belajar ada penguatan yang sama. Dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, penguatannya tetap sama, jangan takut. Lalu yang keempat, dari ayat itu kita membaca dan mendapatkan satu poin, janji yang sama sudah dinyatakan kepada Abraham, kepada Ishak, lalu kepada Yakub. 3 poin itu kita akan sama-sama renungkan. Yang pertama, poin dari ayat itu, Allah yang sama. Dikatakan, akulah Allah, Allah ayahmu. I am God, the God of your father. Jadi saudara, waktu ini disampaikan, Yakub langsung dibawa kepada sosok siapa yang berfirman, siapa yang menyatakan firman kepadanya. Ini bukan Allah yang asing, karena Allah yang sama sudah menyatakan diri berkali-kali kepada Yakub. Tetapi Allah yang sama yang menyatakan diri berkali-kali kepada Yakub, juga sudah menyatakan diri berkali-kali kepada pertama, kepada Abraham, yang kedua, kepada papanya, yaitu Ishak. Maka bukan sesuatu yang asing. Dari bagian ini, kita memang akan merenungkan firman Tuhan dengan tema warisan iman. Di dalam bagian ini, kita sekali lagi belajar bahwa Allah yang sudah menyatakan diri kepada Abraham, dia tepati, dia tetap setia untuk menggenapi janjinya. Tetapi Allah yang sama ini, tentu dalam kaitan antropologis, diajarkan secara turun-temurun akan bagaimana Tuhan pimpin Abraham, menyertai Abraham. Demikian pula ini diceritakan kepada Ishak, lalu Ishak menurunkan cerita ini kepada Yakub. Kemudian seterusnya sampai ini ditulis oleh Musa. Jadi cerita itu diturunkan dari generasi ke generasi, dijaga kesuciannya, sehingga tidak ada satu cerita yang melenceng, tidak ada satu cerita oleh karena sumber atau dongeng manusia. Semua berotoritas dari Allah, sumbernya dari Allah, lalu kemudian diturunkan, sampai dijadikan satu buku oleh Musa. Tapi sekarang kita masuk, kita coba fokus dengan ayat ini ketika Allah mengatakan, akulah Allah ayahmu itu. Ini ada penguatan. Ada konfirmasi bahwa Allah tidak pernah tinggalkan umatnya. Istimewa, Tuhan tidak pernah tinggalkan Yakub. Kadang Yakub berpikir bahwa hidup sudah menjadi kacau balau. Tetapi Tuhan tidak memandang demikian. Dia setia kepada janjinya. Dia bukan hanya setia kepada Abraham, dia bahkan setia kepada generasi-generasi selanjutnya. Teristimewa di dalam ayat ini kepada Yakub. Tuhan datang kepadanya menyampaikan keteguhan iman itu supaya dikuatkan lagi akan perjalanan Yakub yang sudah tua itu. Saudara, waktu ini disampaikan kepada Yakub, usia Yakub yang dicatat oleh Alkitab sudah berusia 130 tahun. 130 tahun saat dia menghadap kepada Firaun. Tetapi sudah yang pikir, oh kalau begitu harusnya tidak sampai 130 tahun dong. Karena Mesir dan Kanaan tidak begitu jauh. Beda Mesir dan tempat asal dari Abraham, yaitu Ur Kasdim. Mesir dan Kanaan, kalau diperhatikan sekarang peta yang ada sekarang aja, itu perbatasannya langsung. Jadi sekitar 1 minggu atau 2 minggu perjalanan kaki dengan rombongan yang besar sudah sampai. Waktu dikatakan dia bertemu dengan Firaun, usianya 130 tahun. Maka waktu firman Tuhan ini datang juga, sekitar 130 tahun usia daripada Yakub.
Itu usia yang sudah cukup lanjut. Tetapi saudara perhatikan, selama 130 tahun Tuhan menyertai Yakub ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan Yakub, walaupun cuma sejenak, walaupun hanya sesaat, tidak pernah. Kadang Yakub pikir Tuhan telah meninggalkannya, tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan matanya daripada Yakub. Sampai di sini Tuhan ingatkan sekali lagi, akulah Allah. Akulah yang berkuasa, akulah yang berotoritas, akulah yang sudah berfirman kepada papamu, akulah yang sudah berfirman kepada kakekmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak mati di usia 180 tahun. Maka dari situ kita dapat simpulkan bahwa Ishak dan Yakub itu hidup bersama-sama selama 120 tahun. Saat Yakub lahir, usia Ishak adalah 60 tahun. 60 tahun itu bisa nanti dikurang 180 kurang 60 tahun. Segitulah usia masa bersama-sama mereka. 120 tahun ini adalah waktu yang sangat lama untuk mengajarkan, mewariskan nilai-nilai iman kepada anaknya Yakub. Walaupun dalam perjalanan ada dinamika kehidupan, itu pasti. Yakub pernah menipu bapaknya, dan Yakub ini lebih condong dekat kepada mamanya, tetapi pengajaran iman itu tidak putus daripada leluhur sampai kepada Yakub. Tidak pernah putus. Sekali lagi, berkaitan dengan tema ini, ingatlah yang sudah diberi kepercayaan dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak, harus mengajarkan anak akan warisan-warisan, akan nilai-nilai iman yang Tuhan ingin supaya kita ajarkan kepada mereka. Supaya waktu dewasa mereka tidak menyangkal Tuhan. Didiklah anakmu pada waktu yang muda, maka pada waktu dia dewasa dia tidak akan meninggalkan nilai-nilai iman yang sudah ditanamkan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebenarnya bukan hanya Ishak yang hidup sesama dengan anaknya Yakub. Abraham pun mempunyai hidup bersama dengan Yakub selama 15 tahun. Memang Alkitab tidak mengatakan ini, tapi dari angka-angka kita bisa tahu. Saudara, waktu saya katakan ini 120 tahun mereka hidup bersama, maka sebenarnya 10 tahun yang silam barulah Ishak meninggal. Jadi waktu Yakub pulang dari Laban, dia masih ketemu dengan bukan hanya Esau, tetapi juga ketemu dengan papanya. Bahkan dikatakan oleh kitab suci, Ishak itu dikuburkan oleh Yakub dan oleh Esau. Ini tidak diceritakan secara eksplisit kepada kita, hanya beberapa bagian disampaikan untuk kita belajar mendalami. Saya terkagum terharu dengan kitab suci kita, dengan kebenaran dan mutiara yang ada di dalamnya. Kadang sulit untuk kita dapatkan kalau hanya baca sepintas. Tetapi ada banyak mutiara yang disampaikan. Dan konteks hari ini saya sampaikan warisan iman, itu bukan sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang berjalan alami saja. Tetapi ini dituntut dan dipimpin oleh Tuhan, supaya iman itu yang sudah dimiliki oleh Abraham, harus diturunkan kepada Ishak, harus diturunkan kepada Yakub, dan seterusnya. Warisan iman. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, Abraham itu masih hidup sesama dengan Ishak. Nah, sekarang saya kasih bukti, walaupun tidak ada dikatakan 15 tahun, buktinya berdasarkan angka-angka yang ada di dalam Alkitab, usia Abraham adalah 175 tahun, lalu dia meninggal. Tetapi waktu dia punya anak Ishak, dia usianya 100 tahun. Berarti masih ada sisa 75 tahun. Kemudian, dikatakan oleh kitab suci, usia 60 tahun, lahirlah Yakub. Maka kalau dikurangi dari 175 tahun, dikurang 100 tahun, pada saat Ishak lahir, masih ada 75 tahun, dikurang 60 tahun lagi, ini 60 tahun di mana mulai dari 0 tahun sampai 60 tahunnya Ishak, lahirlah Yakub, masih sisa 15 tahun. Maka 15 tahun itu, Yakub masih melihat kakeknya, yaitu Abraham. Tentu sebagai seorang kakek, dia akan terus menceritakan, menyampaikan nilai-nilai iman. Dia akan sampaikan bagaimana Tuhan sertai. Bahkan dia akan sampaikan bahwa dia melahirkan, memperanakan Ishak itu di usia yang sudah senja, di usia yang sudah 100 tahun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah ada kesinambungan dari estafet iman ini. Ada warisan iman yang diturunkan dari satu generasi sampai ke generasi selanjutnya. Apakah cukup? Tidak. Ternyata waktu dikatakan dalam ayat 1 tadi saudara, bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Yakub itu di Beersheba. Beersheba adalah tempat yang mengesankan bukan hanya untuk Yakub, tapi juga untuk Ishak dan juga untuk Abraham. Beersheba adalah tempat tinggal daripada kakeknya, yaitu Abraham. Dia waktu itu tinggal di Hebron, tapi kemudian dia pergi ke Beersheba sebelum lanjut ke Mesir. Lalu di Beersheba ini dia mempersembahkan korban untuk Allahnya. Disitulah Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Dan sekali lagi Beersheba ini adalah tempat tinggal Abraham sebelumnya. Kemudian dilanjutkan, bukan hanya tempat tinggal Abraham, juga sekaligus tempat tinggal Ishak. Ishak juga tinggal di sana. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Yakub ada di situ mendapatkan firman dari Tuhan yang kita renungkan ini. Jadi di tempat inilah Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Tetapi saudara,
Waktu kita membandingkan dengan Kejadian pasal 26 ayat 24, firman yang datang kepada Ishak mirip dengan firman yang datang kepada Yakub. Tuhan bilang kepada Ishak, janganlah takut. Waktu Tuhan datang kepada Yakub, Tuhan bilang juga, janganlah takut. Jadi, poin yang kedua, penguatan yang sama. Don't be afraid, Tuhan bilang. Jangan engkau takut. Jangan engkau takut pergi ke Mesir, sebab aku menyertaimu. Seperti aku telah menyatakan itu kepada papamu dan kakekmu, demikian pula aku akan nyatakan kepadamu. Waktu ini disampaikan, Yakub tidak hanya berpikir tentang cerita yang sudah disampaikan tentang papanya, lalu tentang kakeknya. Dia sendiri punya pengalaman tentang penyertaan Tuhan. Dia mempunyai pengalaman kasih setia Tuhan. Saudara, waktu dia sudah melakukan penipuan kepada papanya, dia mau dibunuh oleh kakaknya. Lalu dia takut, dia pergi lari kepada Laban. Dia tinggal di Laban 20 tahun lamanya. Itu waktu yang lama karena di sana dia tidak hidup seperti bos. Dia tidak hidup seperti Tuhan. Dia tidak hidup enak. Di sana dia ditempa, dia dipacu untuk harus bekerja keras. Di sana dia menemukan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Penderitaan dialami di Laban. Demikian adanya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dan aku sudah menyertai engkau. Janji penguatan yang sama. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, aku menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan selama 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dia bekerja sudah mati-matian. Dikatakan engkau kerja 7 tahun ya, kata Laban. Kemudian sudah kerja 7 tahun. Dia pengennya dapat Rahel. Dia ditipu kasih kepada yang sulung, kasih Lea. Lalu dia bekerja lagi 7 tahun. Sudah 14 tahun. Supaya dapatkan Rahel yang dicintainya. Jadi 7 tahun untuk Lea, 7 tahun untuk Rahel. Cukup belum? Masih ada 6 tahun lagi. 6 tahun ini dia bekerja untuk dirinya, supaya dia pulang boleh membawa berkat finansial. Jadi 20 tahun lamanya, dia bekerja di papa mertuanya. Banyak kali papa mertuanya keras tenaganya, tetapi dia harus lewati itu. Dia banyak kali diperlakukan dengan tidak adil, tetapi Tuhan tetap tertuju kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Memang banyak kesulitan, tetapi kesulitan itu yang menempa, membentuk, dan memproses, yang pada akhirnya muncullah Yakub yang kuat, Yakub yang mandiri, Yakub yang bisa bertahan. Bahkan sudah 130 tahun Tuhan menjaga dia. Waktu firman Tuhan datang kepadanya, sudah 130 tahun. Tetapi apakah itu cukup dalam proses kehidupannya? Tidak. Dia sudah menipu papanya. Dia sudah melakukan kesalahan masa lalu. Lalu Tuhan tidak pernah untuk tidak memperhatikan itu. Memang dia mendapatkan perkenanan Allah, tetapi setiap pelanggaran tidak dibiarkan begitu saja. Tuhan ajar dia supaya engkau belajar dari masa lalumu. Hai Yakub, engkau sudah melakukan ini. Engkau perhatikan bagaimana aku membentuk engkau menjadi karakter yang oke, yang diperkenan olehku. Waktu dia usia 108 tahun, itu usia yang sudah cukup tua, dan anaknya Yakub, anaknya Yusuf, yang begitu dikasihinya, dikatakan oleh kitab suci, hilang dari hadapannya. Dia ditipu oleh anak-anaknya. Waktu dia tipu papanya, dia tipu Esau, sekarang dia kena batunya. Dia yang ditipu anak-anaknya. Saudara, jangan pikir Tuhan waktu sudah mengampuni kita, sudah menebus kita, lalu kita seenak jidat melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Hati-hati. Perhatikan, dia sudah melakukan penipuan. Dia disebut sebagai penipu, sekarang dia yang ditipu. Dia ditipu oleh anak-anaknya. Dikatakan, Yusuf, anak yang engkau kasihi itu sudah dimakan oleh binatang buas. Lihatlah, kenalilah, inilah pakaiannya, sudah banyak darah. Lalu dia sedih sejadi-jadinya. Dia menangis, tetapi ingatlah apa yang engkau sudah lakukan di masa lampau. Sekarang engkau diajar. Saudara, itu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi dia mendapatkan apa yang dia sudah lakukan di masa lampau. Dia menipu, sekarang dia ditipu. Dan dia ditipu di usia yang sudah senja, sekali lagi, sudah usia 108 tahun. Dari mana angka 108 tahun? Memang tidak ada di Alkitab, tapi saya akan kasih tahu saudara. Kenapa kita menemukan angka 108 tahun saat Yusuf hilang? Dikatakan di dalam kitab suci, usia saat mereka bertemu adalah 130 tahun. Lalu, waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia usia 17 tahun. Ini angka yang ada di Alkitab ya. Usia sweet 17. Sekarang kalau usia sweet 17 itu, waduh, ini setahun, seumur hidup cuma sekali. Pikir cuma usia 17 tahun saja yang seumur hidup sekali. Setiap usia pasti cuma sekali dalam seumur hidup. Tidak ada yang double. Kadang kita mengikut budaya orang lain. Wah, harus dirayakan. Kadang kalau kebablasan, perayaannya sampai masuk hotel.
Saudara yang dikasih Tuhan, ini kan salah kaprah. Orang Kristen tidak boleh begini. Tapi sekarang kita perhatikan Yusuf. Yusuf usia 17 tahun harusnya merayakan Sweet 17. Tidak. Tapi di usia 17 tahun, dia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Itu rancangan pertama, dia mau dibunuh loh. Tapi kemudian Yehuda katakan, apa untungnya kita bunuh saudara kita? Mending kita jual. Yehuda kelihatannya bijak. Tetapi sebenarnya juga ada U di balik B. Ada B di balik U, terserah. Tapi maksudnya ada niat hati yang tidak baik juga. Memang dia dilepaskan dari pembunuhan. Tetapi kenapa engkau usulkan dia harus dijual? Oh, engkau juga salah Yehuda. Ini juga satu sisi gelap dari Yehuda, seorang kakak. Dia kakak nomor 4. Yang sulung itu Ruben, lalu Simeon, Lewi. Simeon dan Lewi itu agak temperamental. Karena Simeon dan Lewi lah yang menghanguskan, yang membunuh semua laki-laki di kota Sikem, termasuk Sikem. Karena Sikem itu perkosa adik mereka, yaitu Dina. Jadi mereka perkosa Dina, mereka tidak terima baik. Ada dua yang panas, yang penuh dengan kemarahan, yaitu Simeon dan Lewi. Kemudian singkat cerita, mereka bunuh habis laki-laki yang ada di Sikem. Saya tafsirkan walaupun tidak secara eksplisit, kenapa Simeon ditahan oleh Yusuf saat sebenarnya Yehuda mengajukan diri untuk menjadi pengganti Benyamin. Saat mereka bertemu dengan Yusuf, tapi kemudian Simeon yang ditahan. Kemungkinan besar yang menjadi pemikir utama supaya Yusuf dibunuh ini adalah Simeon. Saudara jangan pikir Yusuf sudah dipulihkan total, lalu dia lupa semua pada masa lalunya. Tidak. Dia masih ingat apa yang terjadi 22 tahun yang lalu. Dia masih ingat puluhan tahun yang lalu, kejadian yang menimpa dia. Waktu kakak-kakaknya datang, dia lihat, wah ini kakak-kakak saya ini. Lalu kemudian kita membaca begitu banyak drama yang ada di kitab Kejadian. Khususnya antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya tidak sedang membahas itu sehingga saya tidak panjang lebar. Tapi kita kembali ke sini, saudara. Jadi dikatakan di usia 130 tahun, Yakub bertemu dengan Firaun dan bertemu dengan Yusuf. Di usia 30 tahun, Yusuf memerintah di Mesir. Lalu di ayat yang lain dikatakan 7 tahun kelimpahan sudah lewat. Lalu setelah 7 tahun kelimpahan itu muncullah tahun-tahun kekeringan. Dan dalam konteks pertemuan ini dikatakan bahwa sudah terjadi 2 tahun kelaparan. Jadi dari 7 tahun ditambahkan dengan 2 tahun jadi 9 tahun. Lalu kalau kita bandingkan tambah dengan 30 tahun masa pemerintahan Yusuf, maka di situ usianya 39 tahun. Jadi 39 tahun adalah usia perjumpaan dari Yusuf dan bapaknya yaitu yaitu Yusuf. Dan saudara, waktu saya katakan tadi 17 tahun dia dijual, kalau saya tanya berapa tahun Yusuf menderita, berapa tahun dia diperlakukan dengan tidak adil. Coba saudara pikir. Dia diperlakukan selama 13 tahun. Karena dia 30 tahun jadi penguasa. Lalu dia dijual 17 tahun. Sisa ini, 17 tahun tambah 13 tahun, dapatlah angka 30 tahun usia Yusuf berkuasa di Mesir. Maka 13 tahun dia menderita. 13 tahun tidak enak dalam hidupnya. Tapi 13 tahun ini dia diproses oleh Tuhan. Dia dibentuk oleh Tuhan. 13 tahun bukan waktu yang singkat. Saudara, kita menderita 1-2 hari, kita pikir, oh Tuhan, di manakah engkau? Yusuf berusia 30 tahun, tapi sebelumnya dia mengalami begitu banyak penderitaan selama 13 tahun. 13 tahun waktu yang panjang. Tetapi dia tetap setia menanti janji Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan telah menyatakan diri kepadanya dalam mimpi bahwa engkau akan jadi matahari. Bahwa semua berkas saudaramu akan tunduk kepada berkasmu. Dia tidak pernah lupa akan janji Tuhan. Dia selalu ingat akan kesetiaan Tuhan. Walaupun sedang ada di dalam begitu banyak kesulitan. Dia bahkan harus makan tidak seperti makannya papa dan mamanya. Tidak seperti makannya saudara-saudaranya. Tidak seperti makannya orang yang berada. Dia makan serba sedikit. Dia diperlakukan dengan tidak baik. Tetapi dia tetap setia kepada janji Tuhan. Matanya tidak pernah luntur untuk melihat bagaimana Tuhan akan menggenapinya dalam hidup. Ini Yusuf, saudara. Kalau kita belajar Yusuf itu ada tokoh iman yang luar biasa. Bukan hanya taatnya, tetapi bagaimana dia harus menanti janji Tuhan di dalam penderitaan yang tidak mudah selama 13 tahun. Jadi saudara, kalau kita susah 1-2 tahun, biasa. Jangan dipikir ini sesuatu yang mematikan. Sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang Tuhan masih pimpin kita. Kita tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Dan penderitaan itu pasti beda dengan kita. Yusuf mengalami itu, dia sebagai budak. Dia dijual ke sana ke sini. Dia difitnah dan dia diperlakukan seperti
hewan sebenar. Seorang budak itu derajatnya sama dengan binatang peliharaan, hewan peliharaan. Kita tidak sebagai seorang budak, tapi banyak kali kita menjadi budak dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks itu kita menambahkan mengurangi dapatlah angka 108 tahun. Setidaknya kalau mau didairahkan 130 tahun dikurangi dengan 13 tahun penderitaan daripada Yusuf, lalu dikurangi lagi 9 tahun masa kemegahan, masa kemuliaan daripada Yusuf, dapatlah 108 tahun saat Yusuf dijual oleh saudaranya. Itu usia daripada Yakub maksud saya. Jadi usia Yakub saat Yusuf dijual adalah 108 tahun. Dari situ maka kita juga akan dapat menemukan berapa lama Yakub kehilangan Yusuf. Dari kalkulasi yang ada, maka jumlahnya adalah 22 tahun. Sederhananya tinggal kita tambah saja. 13 tahun masa penderitaan daripada Yusuf ditambah dengan 9 tahun masa kemegahan, masa kekuasaan daripada Yusuf di Mesir. Dapatlah 22 tahun. Saudara, Yakub menderita di dalam hatinya selama 22 tahun. Tapi kadang dia berpikir Yusuf masih hidup. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu dia sudah lupa bahwa Yusuf sudah mati. Bahwa Yusuf masih hidup. Dia pikir dia bisa menerima kenyataan yang ada. Karena sudah 22 tahun. Itu sebab waktu dia dikatakan Yusuf masih hidup. Anakmu yang engkau kasihi masih hidup. Kosong kau. Hatinya dingin. Dia tidak percaya kepada saudara-saudaranya. Kenapa ini saudara-saudaranya banyak penipu soalnya? Tetapi waktu dilihat bukti, oh betul. Anak saya masih hidup. Saya harus pergi. Bangkit kembali semangatnya. Kekuatannya, gairahnya kembali. Lalu dia cepat-cepat siap untuk pergi ketemu anaknya. 22 tahun. Waktu yang tidak mudah. Dia pikir, sudah. Memang Yusuf sudah tidak ada lagi. Mimpinya tinggal sekedar mimpi. Tetapi waktu datang berita, anakmu masih hidup. Lalu dilihat lagi ada bukti-buktinya. Waduh, sudah bayangkan. Betapa meluap-luapnya kegirangan dalam hati daripada usia yang sudah 130 tahun ini. Dia sudah berusia 130 tahun, itu sudah tua. Tetapi sekarang dia mendapat kabar, anak yang dikasihinya hidup. Bahkan bukan sekedar hidup, dia menjadi pembesar di negeri asing. Saudara, jangan harapkan anak kita hilang, lalu saat tertentu satu saat kita dengar, oh anak kita sudah jadi bupati, oh anak kita sudah jadi DPR. Jangan. Berat ini yang dialami oleh Yusuf. Tidak mudah untuk hidup tanpa Yusuf selama 22 tahun. Tetapi waktu dia dengar kabar, itu satu kegembiraan yang tidak terkatakan. Dia tadi sebenarnya lemah lesu, tapi dengar ini langsung bangkit semangatnya dikatakan di pasal sebelumnya. Ini karena Tuhan pimpin. Tuhan yang sudah nyatakan diri kesetiaannya kepada Yakub. Dia tidak pernah lupa itu. Hanya waktu itu karena tidak ada sosmed, tidak ada handphone, maka kalau ada kasus begitu tidak mungkin ketahuan. Kecuali tatap muka satu sama lain. Inilah yang terjadi 22 tahun. Perpisahan yang sangat lama. Tetapi kemudian, walaupun dia waktu ketemu sudah 130 tahun, Tuhan kasih bonus hidup bersama-sama dengan Yusuf itu selama 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena usia mati daripada Yakub adalah 147 tahun. Berarti kalau ditambahkan 17 tahun, dapatlah 147 tahun itu. Jadi, Yakub hidup bersama-sama dengan Yusuf. Pasca kehilangan Yusuf, Tuhan kasih bonus masih belasan tahun. 17 tahun. Sesuatu yang begitu membahagiakan seorang Yakub. Jadi waktu dia mati dengan tenang. Dia tidak mati dengan kesedihan. Dia tidak mati tanpa melihat Yusuf. Bahkan Yusuflah yang dikatakan dalam kitab suci yang menutup kelopak matanya saat dia mati. Jadi waktu mati, di situ semua anaknya ada bersama-samanya. Satu kebahagiaan orang tua. Dan ini dialami oleh Yakub. Jadi, saudara perhatikan, penguatan yang sama. Tuhan katakan kepada Yakub, jangan takut, aku menyertai engkau kok. Jangan takut. Poin yang kedua. Lalu yang ketiga, janji yang sama. Dikatakan, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Janji ini bukan pertama-tama diberikan oleh Tuhan kepada Yakub. Tetapi pertama-tama diberikan kepada kakeknya, yaitu Abraham. Kemudian janji ini diberikan juga kepada Ishak. Lalu sekarang diberikan juga kepada Yakub yang punya anak 12 yang nanti dari situ muncul cikal bakal dari 12 suku Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya Tuhan tetap menjaga dan setia untuk menepati janjinya.
Tetapi dari sisi yang lain, memang betul Tuhan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan big nation, tetapi great nation. Dikatakan di dalam bahasa Inggris, I will make you a great nation, bukan big nation. Saudara, kita lihat Israel luas wilayahnya kecil, tetapi pengaruhnya mendunia. Jadi sosok yang agung, terjemahan lebih ininya adalah agung, bangsa yang besar, bukan dari luas wilayahnya, tetapi pengaruhnya. Ada satu penguasa di abad ketiga sebelum Masehi namanya Alexander the Great. Alexander Agung. Agung itu disematkan kepadanya bukan karena dia berkuasa sangat panjang. Dia mati di usia 30-an tahun. Usia yang muda belia dia mati. Dia berkuasa juga tidak berpuluh-puluh tahun. Tetapi pengaruhnya itu mempengaruhi tatanan kehidupan dunia sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Budaya Helenis dimulai dari Alexander Agung. Lalu kemudian Tuhan pakai untuk sampaikan berita Injil di abad ke-1 dalam konteks bahasa Yunani sebagai lingua franca waktu itu. Dan pada akhirnya bahasa Yunani dipakai sebagai bahasa untuk menulis kitab suci perjanjian baru kita. Dan sampai sekarang, saudara baca dan belajar di strategi militer, itu dipakai strategi perang daripada Alexander the Great. Alexander Agung itu. Orang yang muda. Kuasanya tidak panjang. Tetapi dia dikenang sebagai Alexander yang agung. Orang muda, tapi dia hampir 2/3 wilayah dia kuasai. Begitu luas. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama ketika dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung. Oke, luas wilayah kecil, tetapi pengaruhnya, di mana yang tidak ada pengaruhnya? Di seluruh seantero dunia ini, siapa yang tidak tahu Israel? Dan dia diketahui bukan hanya karena perang antara Gaza dan Israel, tetapi oleh karena kecanggihan teknologi yang muncul dari sana. Itu saudara. Ini adalah bagian dari penggenapan janji yang sama yang disampaikan kepada Yakub waktu itu. Saudara, Tuhan bilang engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dan demikianlah terjadi. 3 hal ini menjadi poin penting yang juga Tuhan sampaikan kepada kita dalam kaitan warisan iman. Di dalam warisan iman, kita perhatikan Allah siapa yang disembah oleh Papa kita? Ibu kita. Itulah Allah yang sekarang kita sembah. Lalu harusnya demikian Allah yang harus diturunkan atau disampaikan kepada anak-anak kita. Sehingga tetap Allah yang sama dari generasi yang lampau sampai generasi selanjutnya. Allah yang sama. Jangan sekarang Allahnya adalah Allah seperti yang kita kenal, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti anak kita, dia kenal Allah, Allahnya yang ada di mana-mana, bukan yang kita kenal lagi. Hati-hati. Harus Allah yang sama. Lalu selanjutnya dalam warisan iman, harus ada penguatan yang sama. Dia berjanji kepada kita, jangan takut, sampaikanlah ini kepada anak-anak, kepada generasi selanjutnya, jangan takut. Tuhan pelihara, Tuhan setia. Sembari tetap taat ya. Jangan takut tapi engkau boleh jahat, tak boleh. Jangan takut, tetapi ingat engkau harus taat kepadanya. Kita punya satu Allah, punya penguatan yang sama. Lalu yang ketiga, janji yang sama. Dalam konteks penggenapan, khususnya hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Janji yang sudah diberikan oleh Tuhan kita, disampaikan kepada umatnya, muridnya waktu itu. Tapi sampai hari ini, pesan itu masih sama. Janjinya masih sama. Roh Kudus diberikan kepada kita. Dalam konteks waktu itu, pencurahan Roh Kudus. Dalam konteks kita hari ini, Roh Kudus diberi kepada kita memeteraikan firman-Nya supaya kita menjadi taat setia sampai mati. Roh Kudus diberi kepada kita supaya kita boleh menjadi saksi bagi orang lain. Ini warisan iman. Allah yang sama. Lalu Allah yang sama kita dikuatkan. Kemudian Tuhan memberi kita janji bahwa kita akan jadi saksi. Saya akan tutup ini. Kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan kepada kita, kamu akan menerima kuasa. Ayat 8 dari Kisah Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan takut. Karena kita mendapat kuasa dari atas. Tetapi kuasa itu bukan dipakai untuk menghancurkan. Bukan dipakai untuk menyakiti. Tetapi dipakai untuk menjadi saksi. Dan saudara perhatikan. Jangan jadi saksi kepada orang yang jauh dahulu. Jadilah saksi dimulai dari Yerusalem.
lalu kemudian seluruh Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Artinya apa kalau kita jadi berkat bagi orang lain, tetapi seisi rumah bagaikan neraka mereka rasakan. Kadang di luar sana kita bertobat hebat sebagai pelayan Tuhan. Oh, kita diberkati, lalu kita pikir kita memberkati. Orang yang mendengar firman daripada yang kita sampaikan, oh, tergugah, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi seisi rumah waktu dengar khotbah kita, ngomong apa? Engkau hanya ngomong saja, tapi engkau tidak bisa lakuin di dalam rumahmu. Engkau ngomong, tapi engkau selalu sakiti saya sebagai istrimu. Engkau ngomong, tetapi kenapa engkau tidak perlakukan saya sebagai anakmu? Seperti engkau sampaikan di depan umum. Maka tidak ada kesaksian yang hidup. Bukan hanya dalam konteks pelayanan. Dalam konteks kehidupan sebagai orang Kristen juga demikian. Kita boleh dikenal di luar sana. Wah, ini si A. Dia kalau ngomong berwibawa sekali. Wah, dia baik sekali, suka memberi. Wah, dia ini bijaksana sekali. Di luar dia dikenal demikian. Di dalam, di rumahnya, dia dikenal sebagai Herodes masa kini. Dia dikenal sebagai jelmaan iblis. Dia dikenal sebagai orang yang tidak punya kasih. Yang begitu keras, yang begitu kejam, yang begitu kasar. Bagaimana ada saksi? Saudara, saksi harus dari dalam. Ini yang Tuhan bilang, waktu engkau dapat kuasa dariku, engkau harus jadi saksi. Dimulai dari Yerusalem. Dimulai dari keluargamu. Barulah kalau engkau sudah dihormati. Barulah kalau engkau bisa menjadi saksi di dalam keluargamu. Engkau boleh keluar. Karena kalau tidak, engkau kelihatan kuat, tetapi di dalam sebenarnya rapuh. Engkau kelihatan hebat, tetapi engkau hancurkan seisi rumahmu. Dimulai dari dalam. Dimulai dari keluarga. Yerusalem. Baru sekitarnya. Mari kita mulai kuat dari dalam. Saya percaya gereja kalau kuat dari dalam, kuat dari keluarga, gereja itu akan kuat. Tidak ada yang bisa goyahkan. Maka mari kita kuat dari dalam. Kalau sudah kuat dari dalam, apapun yang kita bangun, terus akan diberkati Tuhan dan terus akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau dari dalam kacau balau, maka lupakan semuanya. Lupakan, tidak ada gunanya. Jadilah saksi, tetapi jangan takut. Dimulai dari keluarga. Itulah warisan iman. Tuhan memberkati.